mendampingi adik-adik ya. Nah adik-adik, selanjutnya karena kita ada dalam masa pandemi virus corona, buat adik-adik yang mengikuti kegiatan sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil lebih dari 2 orang, adik-adik wajib menjalankan protokol kesehatan ya, seperti berikut ini. Yang pertama, adik-adik wajib mencuci tangan sebelum mengikuti kegiatan sekolah minggu. Yang kedua, adik-adik wajib menggunakan masker atau face shield seperti punya kakak. Yang ketiga, adik-adik wajib menjaga jarak. Oke adik-adik, Kakak Boni kasih waktu untuk adik-adik sekarang ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Hari ini kita kembali jumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Sinar Kasidowo bersama dengan Kakak Timur Rimun, Ade dan Ade Sinar Kasih bersinar memancarkan kasih. Iya adik-adik di rumah, saat ini sama-sama kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Hari ini waktunya sekolah minggu. Adik-adik semua dipersilakan berdiri ya. Iya adik-adik yang manis, saat ini kita semua akan bersyukur kepada Tuhan Yesus sebelum kita mendengar dan membaca bagian firman Tuhan di saat ini. Di saat ini ada 2 pembacaan adik-adik. Pembacaan yang pertama 2 Timotius 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Dan pembacaan yang kedua 2 Timotius 1 pada ayatnya yang ke-5. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat penyertaan, tuntunan, bahkan penjagaan Tuhan terhadap hidup dan kehidupan kami semua saat ini. Kami boleh kembali ada Tuhan dalam persekutuan ibadah sekolah minggu di saat ini. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau menyertai dan memberkati kami semua yang ada dalam persekutuan ibadah ini. Tuhan, saat ini kami juga akan membaca dan mendengar sabda berita kebenaran firman-Mu. Kami mengaku sungguh Tuhan bahwa kami semua penuh dengan banyak kelemahan, kekurangan, bahkan keterbatasan kami. Kali itu Bapa di sorga, kami mengundang Kau hadir tengah-tengah hidup dan kehidupan kami semua saat ini, supaya ketika bagian firman Tuhan yang hendak kami baca dan dengar bisa menjadi bagian yang terindah dalam seluruh hidup dan kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Iya adik-adik di rumah, saat ini pembacaan yang pertama 2 Timotius 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17 yang akan dibacakan oleh Adik Ien Nanlobi. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman bertumbuh dalam
Timotius 1 pada ayatnya yang kelima yang akan dibacakan oleh Adelia Benami. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ayatnya yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Iya, demikian bagian firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan kan? Hari ini kakak mau bercerita tentang satu orang tokoh Alkitab yang oleh didikan dan asuhan dari nenek dan ibunya. Sedari kecil, ia telah mengenal firman Tuhan. Siapakah dia adik-adik? Ayo, yang tahu panjat tangan. Tepat sekali. Dia adalah Timotius. Baik adik-adik, sebelum kakak bercerita lebih lanjut tentang Timotius, baiknya adik-adik simak video penjelasan Jessie berikut ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Jessie di sini. Saat ini, Jessie akan bercerita tentang Bapak Timotius. Ada yang tahu siapa itu Bapak Timotius? Kalau belum, teman-teman semua duduk yang manis dan mari dengar Jessie bercerita. Ya, pada saat Bapak Timotius masih muda, ia merupakan seorang yang sangat baik, rajin, dan berbakti kepada Allah. Ayahnya adalah seorang yang berkebangsaan Yunani, sedangkan ibunya dan neneknya adalah orang Yahudi yang sangat taat dan percaya kepada Allah. Ibu Timotius bernama Eunike dan neneknya bernama Lois. Dari kecil, Timotius dididik dan dibesarkan sama seperti orang Yahudi pada umumnya. Oh iya, untuk ketahuan teman-teman, orang Yahudi yang hidup pada saat itu harus disunat sesuai dengan tradisi dan adat istiadat mereka. Namun, pada saat itu, walaupun Timotius seorang Yahudi, ia tidak disunat. Mungkin karena ayah Timotius kecil adalah seorang Yunani, sehingga ia tidak disunat. Nenek Lois dan ibu Eunike yang terkenal sangat taat kepada Allah dan sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, meneruskan dan mengajarkan ajarannya kepada Timotius. Dan Timotius kecil mengikuti apa yang disampaikan oleh nenek Lois dan ibu Eunike, sehingga Timotius bertumbuh menjadi seorang muda yang sangat baik hati. Ia sering menolong sesamanya, ia rajin beribadah, dan melakukan hal-hal baik lainnya. Karena ketaatan dan kesetiaannya itu, Timotius sangat dikenal oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Setelah Timotius beranjak dewasa, dan karena ketaatan dan imannya, Rasul Paulus mengajaknya bersama-sama untuk menginjili, yaitu mengabarkan kabar sukacita tentang keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Nah, setelah bertemu dengan Rasul Paulus, barulah Timotius disunat, supaya Timotius diterima oleh orang Yahudi dan dapat leluasa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dalam perjalanannya menyampaikan firman Tuhan, tidak sedikit Timotius mengalami banyak hambatan dan rintangan loh. Tetapi, Bapak Timotius tetap setia melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Nah, demikian cerita tentang Bapak Timotius. Kiranya teman-teman di rumah, Jessie, dan semua orang percaya dapat meneladani
dan mengikuti apa yang diteladankan Timotius kepada kita semua. Sampai jumpa teman-teman. Nah, adik-adik yang manis, sikap Timotius memberikan gambaran penting bagi kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap, dan peran orang tua memberikan kekuatan dan motivasi bagi anak-anak sekolah minggu tunas pekabaran Injil untuk bertumbuh dan berkembang dalam pengenalan akan kasih Tuhan Yesus. Sekarang kakak pengasuh mau tanya buat adik-adik, siapa di rumah yang orang tuanya ketika memberikan perintah atau nasihat, adik-adik masih berbantah-bantahan mereka? Ayo, siapa yang masih lalai dalam perintah papa dan mama? Kalau adik-adik masih melawan atau tidak dengar-dengaran perintah dan nasihat daripada papa dan mama, itu berarti adik-adik tidak mencerminkan hidup yang sesuai dengan firman Allah. Adik-adik harus jadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mampu menyaksikan kasih dan perbuatan Tuhan dalam hidup adik-adik setiap hari. Sehingga semua orang yang melihat adik-adik, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri adik-adik sendiri. Nah, adik-adik, bagaimana mungkin kalau orang bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik, kalau adik-adik masih melawan orang tua, masih mengeluarkan kata-kata kotor, masih malas beribadah, dan lain-lain sebagainya. Adik-adik juga punya tugas. Tidak salahnya kalau papa, mama, atau siapa saja yang malas beribadah, adik-adik punya tugas untuk ajak semua mereka untuk datang beribadah. Dengan demikian adik-adik akan menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, sehingga baik adik-adik maupun kakak pengasuh, kita semua dikenal karena kebaikan, ketaatan, dan karena iman kepada Tuhan Yesus. Seperti cerita firman Tuhan tadi tentang Timotius. Dan adik-adik, Alkitab berkata bahwa Timotius sangat dikenal oleh orang-orang Kristen saat itu. Timotius dikenal karena ketaatannya, karena kesetiaannya, dan karena imannya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik yang manis, sehingga anak-anak Tuhan, kita juga dapat melakukan seperti Timotius. Kita harus taat dan kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita dikenal orang bukan karena perbuatan-perbuatan buruk kita, melainkan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Amin. Oke adik-adik yang manis, adik-adik tetap tenang di tempat, karena setelah ini ada Kakak Ria bersama dengan Kakak Ita akan kembali memberikan materi jenjang anak remaja. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Jemaat di PMC Makasih untuk jenjang anak remaja. Kakak percaya bahwa adik-adik di rumah bersama dengan orang tua selalu ada dalam lindungan Tuhan. Amin adik-adik. Adik-adik, sebelum kakak menyampaikan materi, kakak mengundang adik-adik mari kita semua berdiri dan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia-Mulia namanya. Mulia namanya.
kitab Roma pasal 6 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu beli daripadanya? Semuanya itu yang kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kekudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan kita saat ini. Adik-adik, bacaan Alkitab tadi berbicara tentang karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus penulis kitab Roma mengatakan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wah, apa itu artinya Kak Ria? Begini Kak Ita, Kak Ria mau kasih contoh. Nah Kak Ita, tolong Kak Ita menghadap ke sana. Kak Ria mau kasih contoh. Ya, Kak Ria ikat Kak Ita. Ya, Kakak Ita bisa bergerak tidak? Tidak Kak Ria. Kakak Ita bisa bergerak tidak? Tidak Kak Ria. Lalu Kakak Ita merasa bebas tidak? Tidak Kak Ria. Nah, sekarang coba Kakak Ria lepaskan Kakak Ita punya ikatan. Sekarang apa yang Kakak Ita rasakan? Wah, sekarang Kakak Ita sudah bebas. Dari tadi Kakak Ita diikat, Kakak Ita tidak bisa bergerak. Kakak Ita mau minum, tapi Kakak Ita tidak ada air. Kakak Ita mau minum ya? Iya Kakak Ria. Ini airnya. Aduh, segarnya. Kakak Ria, Kakak Ita pergi dulu ya. Kakak Ita mau pergi kemana? Begini Kakak dan adik-adik di rumah, Kakak mau pergi dulu mengunjungi teman Kakak yang sedang sakit. Kakak mau menghibur dan mendoakan teman Kakak itu. Dah, Kakak Ita. Adik-adik, jadi sekarang Kakak tinggal sendiri nih. Tapi kejadian yang tadi menginspirasi Kakak untuk menjelaskan perkataan Rasul Paulus di atas, yakni kita telah dimerdekakan dari dosa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kuasa dosa membuat kita tak berdaya, terikat, tak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus dengan kuasanya membebaskan kita dari dosa, memberikan kita Roh Kudus, sehingga kita mengenal kebenaran dan hati kita tergerak untuk melakukan kebenaran. Kakak kita tadi yang terikat dan tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Setelah Kakak Ita ikatannya dilepas, Kakak Ita menjadi bebas. Lalu Kakak Ita telah pergi untuk pelayanan. Jadi Rasul Paulus mau bilang begini untuk adik-adik dan kakak. Tuhan Yesus membebaskan kita dari dosa, menguduskan kita supaya kita bebas dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan kehendaknya. Ya begitu, itu inti dari firman Tuhan yang kita dengar dan diberitakan saat ini. Oh iya adik-adik, mungkin adik-adik yang ada di rumah akan bertanya, Kakak Ria apa sih arti pengudusan? Berikut nih Kakak Ria akan memberikan penjelasannya yang akan dijelaskan oleh adik Jesis. Teman-teman, kata kudus berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kadosi, yang artinya dikhususkan atau dipisahkan. Sekali lagi teman-teman, supaya kita ingat, kata kudus berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kadosi. Apa itu teman-teman? Kadosi, yang artinya dikhususkan
atau dipisahkan. Paulus mengatakan Allah menguduskan orang percaya, yaitu kita semua. Berarti Allah mengkhususkan kita, memisahkan kita dari orang-orang lainnya. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Yaitu menyembah Tuhan, lalu melakukan kebaikan bagi sesama. Nah, itu sedikit tentang arti kata kudus. Sampai jumpa teman-teman. Nah, sekarang pasti adik-adik sudah paham. Oke, sekarang kakak akan minta adik-adik melakukan hal ini. Halo, masih sama-sama kakak kan? Adik-adik, sekarang adik-adik akan memikirkan dan menyebutkan 3 perbuatan baik yang biasanya adik-adik lakukan kepada orang lain. Kakak juga akan berpikir di sini. Kemudian adik-adik, tolong adik-adik ambil pena dan selembar kertas, lalu adik-adik tuliskan dan daftarkan perbuatan-perbuatan baik apa saja yang biasanya adik-adik lakukan kepada orang lain. Adik-adik mengerti kan? Adik-adik pasti bisa kan? Ayo, sama-sama kita berpikir ya. Oke, mari kita daftarkan perbuatan-perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain. 1. Mengunjungi orang sakit dan mendoakan mereka seperti yang tadi dilakukan oleh kakak pengasuh. 2. Menolong teman yang tengah mengalami kesulitan keuangan. Dan yang terakhir, membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan di rumah. Nah, kini kita telah selesai dengan pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi kakak mau bilang bahwa Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, menguduskan kita supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama mendengarkan pujian ini. Yang tahu pujian ini, mari kita sama-sama bernyanyi, menyenangkanmu. Jadi
Pujian yang indah ya adik-adik. Memang kita hidup sebagai orang percaya, yang mesti kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik yang manis yang ada di rumah, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, Kakak Ika akan membawa kita dalam doa sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri materi kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami ucap syukur dan berterima kasih karena atas tuntunan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga di saat ini kami sudah selesai dengan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur sekali lagi karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sudah boleh menjaga, melindungi kami, sehingga dalam seminggu lamanya kami telah melewati segala kesibukan kami, dan di hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang baru saja disampaikan oleh kakak pengasuh kepada kami. Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mohon berkat penyertaan daripada-Mu. Kiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh yang kudus yang menyertai kami semua mulai hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang. Shalom. Shalom.